Oke guys, ketemu lagi dengan saya. Kali ini membahas versi lanjutan lah dari kemarin, yang itu makhluk pendamping. Kemarin dijelaskan makhluk pendamping ada tiga kategori besar ya secara umum, yaitu karena ritual, efek ritual, yang kedua karena diikuti makhluk halus, yang ketiga dari leluhur. Yang leluhur saya sudah bahas, ya sekarang karena diikuti makhluk halus. Jadi diikuti makhluk halus ini ada dua alasan dasar. Oke, yang pertama diikuti oleh makhluk gaib atau makhluk astral. Biasa penyebabnya ada dua, karena ketertarikan, satu lagi karena dia ingin eksis berada di dunia manusia. Nah, ya sedang yang kedua adalah makhluk spiritual, yang mana ini adalah makhluk yang sedia ada dan sudah ada dari awal penciptaan. Namun jangan tanya saya, sebab saya tidak paham seperti apa penciptaan itu tadi. Jadi makhluk ini sudah ada dan jumlahnya tetap ada, tidak bertambah dan tidak berkurang. Ini biasa adalah makhluk-makhluk penyeimbang alam semesta, dan mereka itu ada untuk menyeimbangkan keberadaan alam semesta. Jadi ini adalah makhluk spiritual, dan makhluk ini adalah biasa memilih seseorang untuk diutus kepada orang yang terpilih. Oke guys, jadi sebelum saya lanjutkan, seperti biasa silahkan di subscribe dulu. Alasan subscribe itu pertama memang karena free, yang kedua agar channel ini bermanfaat buat sesama, baik untuk bertukar cerita, berkomentar tentang apa sajalah mengenai Habatakon, kurang lebih kira-kira. Oke guys, silahkan di subscribe sekarang. Silahkan di like, di subscribe, bunyikan lonceng bel, dan di share. Oke guys, jadi saya jelaskan lagi tadi, diikuti makhluk halus itu biasa ada dua kategori besar ya. So yang pertama diikuti oleh makhluk halus, makhluk gaib yang berada di dimensi lain dengan dimensi dunia. Diikuti biasa karena ada dua hal, yaitu karena ada ketertarikan, yang kedua karena ada kebutuhan untuk menempel dan berada di dunia manusia. Ini sedikit gambarannya. Nah, jadi makhluk ini walaupun dia alasannya karena ketertarikan atau menempel karena ingin berada di dunia, ini biasanya orang yang sudah puber atau lebih dewasa yang diikuti. Jadi dia mengikuti ini, kita sebutlah saja tuannya. Jadi makhluk ini mengikuti tuannya akan memberikan manfaat-manfaat tertentu kepada tuannya. Biasanya dia akan membantu tuannya dalam berbagai hal, yang mana itu untuk keuntungan diri sendiri, untuk menyelamatkan diri sendiri, dan untuk kebaikan diri sendiri. Walaupun terkadang dia menolong orang lain. Jadi biasa orang-orang seperti ini akan memiliki bakat untuk menguasai ilmu-ilmu bumi. Contohnya adalah aji-aji Parkasih, Parmanisan, Dorma. Dia juga memiliki aji-aji kesaktian berbagai segala macam yang berhubungan dengan makhluk-makhluk halus, makhluk-makhluk parbeguan. Dia juga akan memiliki kemampuan sihir. Bahkan dia boleh juga untuk mengusir makhluk halus atau memanggil makhluk halus. Bahkan memanfaatkan leluhurnya untuk kepentingan tertentu. Nah, jadi dia paham tentang ilmu-ilmu bumi, walaupun terkadang dia gunakan untuk mengobati orang lain. Nah, jadi kategori yang kedua itu adalah makhluk spiritual yang keberadaannya sudah ada dari zaman dulu-dulu, yang memang tidak diketahui kepastiannya, namun tujuannya adalah menjaga keseimbangan dan kesinambungan alam.
jumlah mereka tidak bertambah dan selalu seperti itu. Namun tidak diketahui berapa jumlahnya, jadi jangan tanya saya. Oke, jadi kalau orang-orang luar sana mengatakan itu adalah guardian angel atau malaikat pelindung, yang mana memang ini adalah makhluk yang semula jadi dari alam. Jadi mereka ini memiliki komunitas juga, dan biasanya mereka akan memilih satu dari jumlah yang ada untuk diutus kepada orang yang terpilih. Jadi ada istilah anak yang terpilih. Jadi orang terpilih ini akan dibimbing dan diajarkan, yang mana tujuannya adalah untuk kebaikan manusia dengan alam. Dan dia memiliki talenta khusus yang berhubungan untuk spiritualitas. Jadi orang-orang terpilih ini orangnya akan menjadi lebih beradab. Dia dibentuk atau dibuat untuk menghargai daripada tata krama. Seperti itu. Jadi dia memiliki jiwa yang menghormati diri sendiri, menghormati teman, keluarga, dan alam. Dan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang mana mendalami diri untuk menghargai pencipta dengan alam semesta. Biasanya orang-orang seperti ini memahami tentang ritus-ritus mengenai pemujaan, mengenai penyembahan kepada makhluk yang lebih tinggi, bahkan menghormati makhluk yang lebih rendah. Dia menghormati leluhurnya, dan banyak yang berhubungan dengan ketuhanan yang dia fahami dan menghargai alam. Nah, oke guys, jadi itu saja pembahasan saya untuk kali ini mengenai diikuti oleh makhluk mistis. Oke, jadi saya ulang lagi tadi, yang pertama adalah itu koloni makhluk halus yang berbeda dimensi alamnya karena mengikuti atau ingin berada di dunia manusia. Yang kedua adalah yang biasa orang cakap adalah guardian angel, atau boleh dikatakan adalah makhluk utusan alam yang dipilih oleh alam kepada manusia yang terpilih. Oke guys, jadi itu saja sedikit penjelasan. Buat yang belum subscribe tadi atau lupa, silahkan di subscribe sekarang agar channel ini bermanfaat untuk kita, bertukar pikiran, bercerita, dan lain-lain. Jadi ingin yang kritik, saran, dan komentarnya tulis di bawah, atau ada sesuatu yang ingin kita bahas boleh komentar di bawah. Ada waktu akan saya sedikit ulas. Oke, jadi buat yang ingin di like silahkan di like, dan lebih bermanfaat lagi silahkan di share. Thank you.